Kami memilih ada di sini karena Engkau telah terbukti kasih setiamu bagi kami. Kalau kami coba menghitungnya, lebih banyak dari pasir, Tuhan. Terima kasih. Kami tidak terpaksa melakukannya. Dari hati yang sadar, satu nilai yang mahal penebusanmu bagi kami. Kami menyembahmu Tuhan, terima kasih. Kami tidak cari nasihat manusia. Kami cari suaramu. Suara yang beri hidup. Suara yang memampukan kami mengarungi kehidupan yang panjang di depan ini. Mari Bapa, arahkan, tuntun, nasihati kami. Demi namamu Tuhan Yesus, sama-sama kita akui, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Beri penghargaan buat teman-temanmu di depan. Tuhan berkati. Silakan saudara duduk. Ya, sejak bulan Desember tahun lalu saya umumkan ini tahun generasi. Tahukah saudara di mana-mana, bahkan berita di TV juga sedang bicara tentang generasi. Bangsa kita sedang memikirkan tentang generasi. Gitu. Saya nonton presiden kita pergi nonton konser musik. Dia bilang dia ingin tahu ada apa dengan generasi. Supaya dia tahu banget bagaimana bisnis kreatif harus kayak apa. Itu generasi semuanya. Saudara, Tuhan selalu beri pewahyuan mendahului apapun buat setiap kita. Kita harus tahu itu. Nah, saya tidak pernah jauh dari apa. Saya mau kasih pesan apapun, isinya pasti cuma tentang satu hubungan intim dengan Tuhan. Jadi saya tidak bisa jauh dari worship. Kalau kita bicara gereja atau satu komunitas orang percaya, kira-kira apa yang mau kita kasih kesan ke dunia keluar? Nama gerejanya, organisasinya, atau waktu orang lihat komunitas ini, apa yang mestinya mereka lihat? Saya pikir adalah nilai-nilai atau gaya hidup itu yang membangun. Kalau saudara jadi penduduk di kota Bali, misal saudara akan lihat langsung itulah nilai mereka. Saudara akan lihat gaya hidup masyarakat itu. Saudara tidak perlu pergi ke pura untuk lihat. Saudara di lingkungannya aja, di RT, RW, saudara bisa lihat, oh ini gaya hidup orang Bali. Kamu pergi ke Aceh, kamu pergi ke Padang, ke Palembang, semua. Kamu ke Papua, kamu lihat itu gaya hidup. Nah, tinggal kita perlu lihat gaya hidup seperti apa yang akan menjadi berkat, yang akan mengubah bangsa bahkan. Nah, karena kita punya Alkitab, karena kita baca firman, kita mesti tahu gaya hidup kerajaan Allah yang mestinya dibangun. Ekspresinya bisa beda-beda. Ya, Tuhan ciptakan kita dengan sengaja berbeda. Sengaja. Ada orang Ambon, orang Jawa, Sunda, Chinese, segala macam. Tuhan buat kita berbeda. Lalu kenapa kita mesti bikin dia jadi seragam, gitu kan? Gitu. Nah, justru dalam perbedaan itulah kekayaannya nampak gitu, kelihatan. Nah, saya ke satu kata di sini namanya worship is a lifestyle. Dia menjadi gaya hidup. Nah, kalau saya katakan worship, jangan dipersempit dengan lagu dan musik. Tapi kalau saya bilang worship karena itu gaya hidup, berarti etos kerja kamu di kantor, di perusahaan, itu worship. Ya. Peran kamu di rumah, di mana aja, itu worship.
kamu mungkin pegawai rendahan, tapi begitu orang lihat kamu, orang bisa lihat beda orang ini. Nah, itulah penyembahan. Jadi bukan nyanyi, bukan musik, tapi itu yang dibilang lifestyle. Nah, ada satu kata sifat yang dibilang sikap. Penyembahan adalah sikap. Kata yang dipakai kata syaka. Tulisannya seperti itu dalam bahasa Ibrani. Ini adalah kata terbanyak ditulis dalam perjanjian lama tentang sikap menyembah. Kata terbanyak, lebih dari 90 kali ditulis. Yang artinya sujud, tunduk, berlutut, tiarap. Tapi 25 tahun kita bekerja belum pernah kita buat ini semuanya, ya kan? Kita tidak pernah buat itu. Nah, itu merupakan ekspresi kasih. Kita sujud, kita tunduk. Nah, yang lain-lain bukan cuma gereja kan. Saudara bisa lihat semua. Makanya saya bilang kalau kamu ke Bali, kamu kemana aja, kamu bisa lihat. Nah, tapi ini arahnya kemana? Orang bisa sujud kemana? Tunduk, berlutut, bisa. Untuk setan juga kita mau berlutut gitu. Ya kan? Tapi bagaimana? Apakah kamu mengekspresikan kasihmu buat setan? Enggak. Dengan setan kamu ketakutan. Nah, tapi dengan Tuhan yang ada adalah ekspresi kasih. Jadi kalau enggak ada hubungan dengan Tuhan, enggak ada penyembahan. Enggak ada. Sebab penyembahan tanpa hubungan namanya penyembahan terpaksa. Nah itu. Nah, tanpa sadar kita yang dulu ini kita buat. Kita menyembah karena kita kan orang Kristen. Nah itu. Kan gak enak masa ke gereja gak nyanyi sih. Nah itu kan. Bukan itu sebenarnya. Kamu kenal gak dia? Kamu punya hubungan gak dengan dia? Nah, kedekatan dengan Tuhan, ukuran yang kita pakai bukan ukuran kita. Bisa ketipu. Saudara dan saya bisa acting, kudus, bisa. Saya kan bukan Tuhan, saya nggak tahu. Kita bisa pura-pura kudus. Yang nggak bisa tuh kamu pura-pura bernyanyi bagus, itu nggak bisa. Kamu nggak bisa pura main yang bagus, nggak bisa. Itu. Tapi pura-pura kudus bisa. Ya, nah, tapi bukan itu, ukurannya bukan itu. Nah, ukuran hubungan kita dengan Tuhan adalah ukurannya Tuhan. Apa ukuran Tuhan? Ukuran Tuhan adalah Dia tinggal di dalam saya. Christ in me, the hope of glory. Nah, inilah yang saya ekspresikan. Jadi kita tidak berusaha masuk ke hadirat Tuhan. Tidak. Itu perjanjian lama. Kita ibadah tuh, ibadah penyembahan bukan mari kita masuk. Tidak. Already in. Dia udah di dalam kita. Saudara tadi ke toilet, saudara pergi situ, saudara dalam hadirat. Karena Kristusnya di sini. Gitu. Jadi waktu begitu ibadah dimulai, bukan kita masuk. Tapi ini pengertiannya, ini penting. Tapi kita semua berpikir gini, apa yang saya buat di hadiratnya? Apa yang harus saya buat? Jadi kita bukan berusaha masuk. Kalau saudara masih di situ, itu kita menyembah tanpa hubungan tadi itu. Saudara enggak? Terus saudara baru datang, hai apa kabar? Itu semuanya karena Yesus dalam saudara. Waktu kita tadi masuk. Nah waktu ibadah dimulai, nah yang mesti kita pikirin, apa yang harus saya buat in the presence. Nah saka itu tadi. Gak dikomando dong. Ada yang tiarap, ada yang berlutut. Nah, memang itu kita di rumah aja saudara buat itu. Ya kan, di tempat tidur, kamu mau tiarap, mau apa gitu. Gitu. Nah, tapi penting punya pengertiannya dulu. Ini penting. Tidak ada perintah. Gitu. Kenapa kamu nangis? Karena kamu kenal dia. Nggak mungkin worship leaders bilang mari saudara, pada hitungan ketiga kita menangis. Enggak ya. Ya.
Nggak mungkin kan gitu. Nah apa coba? Apa yang bikin? Karena touching, kamu punya heart experience yang selalu dalam penyembahan. Oh Tuhan, teman di sebelahmu lihat, dia nangis gitu kan, biarin aja. Nah, kamu nggak minta beras sama dia, nggak usah takut, nggak usah malu gitu, ya kan? Yang penting kamu dengan Tuhan. Nah ini penting. Itu kata syaka itu, saudara lihat. Lalu kata berikut adalah latreo. Nah, beberapa kali saya selalu jelasin ini buat saudara. Latreo itu dikatakan sebagai upah, mempersembahkan hadiah gitu. Itu latreo. Jadi apa itu? Jalan masuk untuk ke Tuhan, jalan masuk kepada Raja bukan penyembahan. Jalan masuk kepada Raja adalah darah Yesus. Oleh darahnya kita punya keberanian menghampiri tahta kasih karunia. The blood of Jesus itu jalan masuk. Nah, penyembahan adalah latreo, hadiah yang kita bawa kepada Raja. Seseorang tidak boleh menghadap Raja dengan tangan hampa. Nah, pengertian ini dulu yang paling penting supaya tiap kita bawa nilai ini waktu kita datang ke Tuhan. Setting hati dan pikiran kita dari rumah waktu kita datang ke sini adalah saya datang untuk memberi. Nah, bukan uang, nanti dulu. Aman saya dalam hal ini karena kita tidak ngomong-ngomong duit di sini, ya toh. Nggak ada kolektor yang nagih-nagih saudara gitu. Tapi datang ke sini dari rumah kamu setting pikiranmu dan hatimu, saya datang untuk memberi. Beri apa itu? Latreo itu tadi, syaka itu tadi, satu penghargaan sama memberi. Gitu. Uangmu nggak bisa jadi ukuran buat. Maksudnya sering kita bilang doa persembahan, ini saatnya kami beri yang terbaik. Itu bohong. Nggak ada di sini kan doa-doa begitu. Ya. Benar kamu beri yang terbaik? Kamu udah pakai sebagian besar. Kamu dapat begitu banyak. Kamu taruh 100.000 di sini. Itu yang terbaik? Enggak. Bahkan yang doa sering nggak ngasih kan gitu. Dia yang berdoa tapi dia nggak naruh persembahan. Kamu lihat kita buat itu selalu kan. Jadi bohong. Yang terbaik itu bukan itu. Yang masuk akal bahwa kamu beri yang terbaik adalah ucapan syukur. Nah, coba setting dari rumah saya datang. Daud bilang, aku berjalan maju, mendahului banyak orang pergi ke rumah Allahku. Kamu pergi ke rumah Allah karena wajib atau karena rindu? Nah, ini beda. Ya, jadi kalau kamu setting itu, kamu tahu banget, saya datang untuk bawa. Kamu kasih hadiah. Nah, kamu kasih hadiah buat orang yang kamu sayang. Kamu kasih hadiah buat papa mama, buat anakmu. Pitanya aja udah kamu pikirin. Kamu gak mau sembarangan. Bungkusnya kamu bikin yang bagus. Nah, ini ke Tuhan. Nah, jadi saya cuman bagi ini supaya pengertian ini membentuk saudara. Sehingga saudara tahu memberi buat Tuhan. Kita dedikasikan 30 menit penyembahan kita tuh. Wah, saya menjaga itu banget. Gitu. Makanya nggak mau dipotong dengan doa, dengan pengumuman. No. Ini hadiah buat Tuhan. Hari Minggu, seminggu sekali, secara korporat kita semua kumpul dari rumah, dari daerah, semua datang ke sini. Kita mau bawa ini buat Tuhan. Gitu. Ya, ini luar biasa. Nah, kedekatan inilah tidak tertandingi. Christ in me, the hope of glory. Itu. Lalu kita ekspresikan dia. Kata berikutnya tentang penyembahan itu sebomai. Ya, itulah penghargaan tertinggi. Ya,
perasaan kagum kepada Tuhan. Nah, perlu saudara duduk renungkan. Tadi katakan, itu ada enggak gitu? Atau kita cuma lata karena semua nyanyi, kita ikut nyanyi gitu. Itu kagum saudara. Diterjemahkan gini, mendekap dalam kekaguman. Keren banget, awesome, kagum sekali. Nah, dalam banyak ibadah saya keliling. Ya, saya keliling jadi berkat buat tubuh Kristus. Jadi menonton, menilai semuanya bahwa oh kayak gini. Sehingga saya tahu selalu barometernya, saya mesti pulang, ingatkan lagi kita di Ambon, mari kita begini, mari gitu. Kelihatannya semua heboh gitu, tapi bukan. Yang hilang paling banyak tuh kekaguman, ketulusan gitu. Itu kita hilang. Kagum itu sebomai. Nah, Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan kagum dalam kata yang disebut takut. Nah, cuman itu. Nah, takut ini ada positif, ada negatifnya gitu. Ini yang saya mau kita ngerti gini ya, takut. Ada satu perasaan dalam penyembahan yang gak jelas, yaitu takut yang gak jelas. Nah, jangan ada. Kalau bisa semakin gak ada. Setiap bangku yang hadir hari Minggu bukan di situ. Nah, untuk jelasin itu, mari saya ngajak kita lihat cerita ini dalam Lukas 8 ayat 23 ya. 28 ayat 23 sampai 25. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Tunggu sebentar sebelum buka ayat itu. Yang suruh berlayar ini siapa? Yesus. Yesus yang ngajak. Mari kita bertolak ke seberang. Tangkap pesan profetiknya di sini. Apa tuh di seberang? Itu destiny kita. Ada tujuan. Bukan yuk piknik yuk, bukan. Tapi Yesus bilang, yuk kita ke seberang. Kenapa? Ada tujuan di sana. Perahu itu fasilitas. Tuhan ngajak saudara dan saya menyeberang. Sering kehidupan di Alkitab digambarkan dalam padang gurun. Kali ini laut, air. Seberangnya itu journey, itu perjalanan hidup kita. Tuhan ada di perahu kita. Nah, tapi yang terjadi, kita suruh dia tidur. Padahal dibilang ini, dia jurumudi. Tapi kali ini dia tidur di buritan. Nah, dalam perjalanan itu, tiba-tiba sekonyong-konyong, suddenly, tofan turun. Kamu gak undang. Dia datang sendiri. Dia datang. Nah, perahu itu kemasukan air. Terjemahin air dalam hidupmu. Ekonomi. Kesehatan. Apa aja. Semua. Air masuk dalam perahu kamu. Lalu kita ada dalam bahaya. Lihat ini kata-kata ini. Ya, tofan, bahaya, semua. Ini takut. Ini takut. Padahal ada Tuhan di dalamnya. Tapi kita takut. Nah, bukan cuma saudara, sama dengan saya gitu. Kadang-kadang ketakutan ambil alih waktu saya mau jadi jurumudi dalam perahu saya. Waktu saya bilang Yesus di sini aja. Yesus kan gak kenal sama direktur bank itu. Yesus gak ngerti kan cara bisnis di Ambon. Yesus kan orang Yahudi. Gak sama kan? Oke, Yesus diam aja. Kira-kira gitu kan? Saya yang jalanin ini. Nah, ini masuk. Tapi keren. Kamu lihat ayat 24.
Maka datanglah murid-murid membangunkan dia. Waktu di situ bangun. Diterjemahkan doa. Menyembah tapi takut. Isinya gini, guru kita binasa, itu takut. Salah satu anak rohani saya lah, saya sebut aja dia, namanya Cuani. Waktu dia baru nikah, punya anak, kalau saya ke Surabaya, saya bahkan tidur di tempat kos dia. Cuma buat lihat-lihat dia. Anaknya jantungnya bolong. Istrinya nangis, nyembah Tuhan, Cuani marah-marah Tuhan. Dasar Ambon lu, gue bilang gitu. Dia bilang, Tuhan bete sih mau percaya Tuhan lah. Coba lah tolong. Memang saya bilang, cuma orang Ambon tuh yang bisa ngancam-ngancam Tuhan kayak gitu. Ya. Gitu. Cuani lu, jangan gitu doanya, saya bilang gitu. Gitu. Kamu lihat, ini dia. Kau nggak peduli kami binasa. Nah, kamu bisa lihat Tuhan di sini. Dia bangun, dia bilang kurang ajar lu, gue lagi tidur lu bangunin. Nah, itu pendeta yang kayak gitu, Tuhan dah. Kamu lihat, Tuhan dah marah satupun, dia ke masalahnya, dia bukan ke orangnya. Dia selesaiin dulu masalahnya. Topannya, anginnya, badainya yang dia bukan orangnya. Dia bangun, dia hardik angin dan air yang mengamuk. Dan angin itu pun reda, danau itu menjadi teduh. Begitulah Yesus. Dia nggak ke kamu, dia atasi dulu masalahnya. Baru ayat berikutnya kamu lihat. Lalu katanya kepada mereka, setelah masalah selesai, baru dia ke orangnya. Di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka. Nah, kata takut muncul lagi di sini. Takutlah mereka dan heran. Ini takut yang lain. Takut yang tadi pertama itu dia tuh. Takut-takut nggak jelas itu dia tuh. Itu semua kita. Bukan cuma saudara, saya juga, ya. Tapi setelah Yesus atasin semuanya, di sini bilang, takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Nah, ini kata takut ini yang dibilang sebomai, awesome. Ini takut terjemahan Indonesia, tapi sebenarnya gini, kagum. Waktu mereka lihat semua selesai, mereka bilang gini, dia siapa ya? Laut taat, ombak, badai taat sama dia. Ini takut. Ini kedekapan, kagum. Wah. Saudara dan saya nggak luput dengan apa saja masalah-masalah yang karena kita salah sendiri. Tapi lihat bagaimana Tuhan masuk dalam hidupmu. Dia atasin masalahmu. Nah, yang kita perlu, makanya saya bilang pikiran dan hati itu penting waktu dari rumah. Saya datang, saya sebomai, saya kagum. Nah, itu sebabnya kalau saudara lihat teman-temanmu di atas, mereka sudah diajar, udah dilatih banget supaya kita nggak bikin kacau atmosfer ini dengan teriak sembarangan dan karena perlu ada atmosfer seperti ini, kekaguman dengan Tuhan. Sebenarnya tiap nyanyi yang saya selalu nikmati kata-kata lagu itu. Saya tutup mata untuk kata-kata itu kayak mau keluar dari mulut saya. Gitu. Dalam pujian, dalam semua. Tapi sudah lihat, nggak ada yang bisa buat saya takut. No fear. Kamu bilang itu. Penyakit kah, dokter kah, apa. Bayangin kamu tadi bilang tuh. Kalau kamu resapi benar-benar waktu kamu ucapin itu dengan iman. Wah. Pujianmu menjadi pujian berdaya cipta. Karena imanmu aktif, gitu. Dibilang awesome village, itu dia.
kekaguman yang dewasa. Jadi penyembahan bukan kekanak-kanakan, ada tingkatannya, kekaguman yang dewasa gitu. Kalau nggak ada kekaguman dalam dimensi-dimensi yang baru, maka penyembahanmu hanya penyembahan agama. Penyembahan agama ini kayak kalau pakai bahasa gaul, bahasa manusia, menjijikan. Saya berani bilang itu karena Yesaya menulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya dan hatinya jauh daripadaku. Nah, kalau ada kalimat di bawahnya bilang percuma mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi ibadah ada di gereja. Pujian ada di gereja, di semua gereja ada pujian. Namanya ibadah kan mesti ada pujian gitu. Tapi waktu sorga datang, waktu Allah lihat, kira-kira keterbatasan saya nih ya bahasa ya. Begitu Tuhan lihat, cuma bibir, hati mereka nggak di situ. Itu bukan sebomai, itu penyembahan agama, gitu. Cuman bibir, gitu. Penting. Apa tujuan dari penyembahan? Tujuan dari penyembahan adalah keserupaan. Ini target setiap saudara. Keren. Kenapa saya terobsesi banget dengan, karena nggak ada lain. Mau pengajaran apa lagi yang saya mesti dengar? Mau pengkhotbah apa yang mesti naik di sini? Gitu. Saudara jadi seperti Kristus, itulah keputusan saudara, pilihan saudara. Nggak ada orang terpaksa masuk surga. Itu. Jadi penyembahan akan mengubah kita pada keserupaan gitu. Kalau cuma masih kagum musiknya, kalau saudara orang seni, saudara kagum dengan chord-chord yang manis, yang cantik, tapi nggak kagum Tuhan. Lagu, itu belum. Ya, itu bukan sebomai, itu bukan kagum. Nah, buah atau hasil dari hubungan itu adalah keserupaan. Luar biasa. Nah, dalam penyembahan kesadaran baru akan muncul, yaitu kesadaran akan siapa dia. Saya sebutnya dengan heart experience, satu pengalaman yang baru dari dalam gitu. Nah, kalau saya boleh tanya, apa yang kamu harapkan waktu menyembah? Lama banget, cepet-cepet mau dengar firman. Apa yang kamu harapkan? Ada yang dibilang driving force, ada satu dorongan yang besar, yang kuat, yang membara, yang jadi gelora cinta. Alkitab bilang cinta lebih kuat dari maut. Itu yang dengan kesadaran yang bikin saya ada hari ini, yang kasih saya nafas, yang pelihara saya ada di sini. Apa itu takut? Takut dan kasih bekerja sama, tapi dalam posisi yang berlawanan. Takut buat kamu mempercayai yang sebaliknya dari Tuhan. Nah, Tuhan gak mau kamu kayak gitu. Karena kamu punya hubungan. Karena dia di dalam saya. Ya, gitu. Penyembahan bisa, atau takut dalam penyembahan bisa jadi alasan negatif. Itu dia. Ada saudara. Itu semua karena tidak ngerti. Kadang-kadang kita pikir Tuhan kurang, perlu tambah bantuan usaha saya, kayak itu. Penyembahan kita tadi yang saya bilang jadi latreo, jadi kado, karena kita nggak mau dia cacat. Kita kasih yang majesty, yang agung buat Tuhan. Nggak dicampur-campur dengan perang usir roh jahat. No. Yang benar adalah gini. Waktu Tuhan memanggil kita untuk mengasihi dia. Tuhan memanggil kita untuk, ini kata hubungan di sini.
Harapan dia adalah kita ngerti, kita tahu siapa dia. Saudara hubungan saudara rusak karena waktu kita sudah nggak tahu siapa dia. Broken relation itu putus, hancurnya hubungan karena itu. Waktu Tuhan panggil kamu berhubungan dengan dia, dia mau kamu tahu. Dia mau kamu kenal dia, supaya bukan orang, bukan kata orang. Supaya apa saudara? Bukan kehidupan dari sana, bukan orang yang definisikan hidup kamu. Tapi kamu kenal banget Tuhan. Kenapa bumi hancur? Kita lihat ayatnya, Yesaya 24. Kamu lihat judulnya, sengaja dipasang itu. Ini tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Tuhankah? Mari kita baca pelan-pelan. Itu judulnya tadi. Ayat 1. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi. Akan menghancurkannya. Akan membalikan pemukaannya. Dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkannya. Seperti nasib orang berhutang demikianlah nasib orang yang berpiutang. Ini artinya gini, sama semua, lihat, hancur semua. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya. Sebab Tuhan yang mengucapkan firman itu. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama-sama. Udah gak luput deh, lihat ini. Bumi cemar karena penduduknya. Jadi ini alasannya. Sebab mereka melanggar undang-undang. Mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Lihat, ini alasannya manusia mengingkari perjanjian yang abadi. Dibilang broke the covenant. Waktu Tuhan kasih tugas ini buat Adam, urus bumi, pelihara, upayakan gitu. Itu perjanjian. Gitu. Kita hancurin. Kamu lihat itu. Ayat 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi. Penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap. Dan manusia tinggal sedikit. Lihat itu. Siapa yang salah? Tuhan kah? Nih. Lihat itu. Saudara, kenapa saya pengen kita mengerti banget tentang penyembahan? Tadi, karena tujuan dari penyembahan adalah keserupaan. Kalau saudara serupa, saudara akan ciptakan kehidupan yang bagus. Kalau Tuhan mau kamu jadi pejabat, kalau kamu tidak tahu tujuannya, kamu cuma orang Kristen. Kamu kagak. Jangan marah kalau orang Kristen tidak duduk di posisi-posisi. Karena mungkin kita cuma punya agama Kristen. Tapi kita tidak benar-benar punya kualitas kerajaan Allah. Kamu tahu kerajaan Allah, kamu baca tentang kerajaan Allah. Pertanyaannya, sudahkah kerajaan itu memerintah di dalam kamu? Sebab Tuhan sangat mau, kalau saudara lihat bumi ini, kalau kamu Tuhan tempatkan sebagai pemimpin, artinya gini, rakyat sejahtera. Karena kamu dipakai untuk mengelola. Di kitab Kejadian, waktu Tuhan buat semuanya, itu kata gini, sungguh baik. Lalu Allah menciptakan terang, lalu Allah melihat, sungguh baik. Lalu Allah menciptakan daratan, lalu Allah melihat, sungguh baik. Terus, sampai di ayat 15 waktu Tuhan buat manusia, terus dia bilang, pelihara ini. Tuhan Allah mengambil manusia, menempatkan dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan, memelihara taman itu. Bukan yang tadi menghancurkan. Kalau kamu baca ini Kejadian 2. Setelah itu dibilang gini. Lalu Allah melihat. Sungguh amat baik.
Nah, kalau Tuhan ketemukan pribadi-pribadi yang begini, nggak ada yang bisa halangin kamu. Kalau Tuhan bilang kamu mesti naik, nggak ada yang bisa halangin kamu. Jadi kita mesti kayak definisi ulang aja sebagai orang Kristen, apa agamanya. Nah, nanti isu agama kan, karena saya Kristen sih Pak, saya enggak. Kisah Rasul 3:21. Lihat itu. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, ini nubuatan, ini harus terjadi di zaman kita. Jadi Kristus bilang, Yesus akan datang. Tunggu dulu, mesti pemulihan segala sesuatu baru Yesus datang. Itu dia. Apa itu? Apa itu pemulihan? Kita dikembalikan pada keadaan sebelum ada dosa. Itu Yesus harus tinggal sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, nggak cukup dengan begini, makanya kita harus diajar, harus dididik ini. Bicara masyarakat ini, bicara gereja di Ambon, ini yang kita punya visi ke depan, saudaraku. Ya. Saya akhiri dengan kata ini, satu kata, apokatastasi. Gitu. Artinya dikembalikan pada bentuk sebelum kejatuhan. Itu penyembahan. Apokatastasi adalah kekaguman yang Adam nggak tahu, yang malaikat pun nggak tahu. Ini yang dibilang redeem worship. Penyembahan karena kita kagum apa? Saya ditebus. Itu alasan kagum. Adam gak ngerti itu. Malaikat gak ngerti karena malaikat gak ditebus. Mereka cuma makhluk kudus. Mereka gak segambar dengan Tuhan. Kamu segambar dengan Tuhan. Malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa. Kamu panggil dia Bapa. Malaikat salah, jatuh, buang. Kamu jatuh, Bapak turun ambil kamu. Lihat itu. Nah, kesadaran ini, mengerti ini, saya nyembah dia, gak usah disuruh. Nyembah dia, gak usah disuruh. Nah, itu dia. Apokatastasi. Satu kesadaran. Nyanyian tebusan, redeem worship. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi enggak seluruh dunia ini, enggak asal manusia aja ya. Lihat ini ada syarat-syarat ini. Tuhan mau turut kerja dengan kamu, syaratnya kamu mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, itu. Udah tahu belum tujuan hidupmu? Jadi dokter, itu karir. Jadi pengusaha, jadi pejabat, itu karir, bukan tujuan. Tujuan hidupmu, tadi itu, waktu Tuhan buat manusia, dia buat dengan tujuan. Itu kalau mau tahu tujuan hidup, marilah kita buat mereka segambar dengan kita. Tujuan hidup tuh itu. Kamu ditebus, apa tujuan penebusan? Masuk sorga? Bukan. Sorga tempat. Bukan tujuan. Tujuan ditebus dari dosa adalah supaya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, jadi makanya kalau kamu jadi pejabat, tapi nggak dapat tujuannya, keberhasilan kamu nggak relevan dengan tujuan Tuhan. Kamu kaya, kamu punya semua, tapi kamu nggak relevan karena kamu di luar tujuan. Nah, kalau kamu masuk dalam tujuan, itu sebomai, Roma 8 itu. Lihat itu. Allah turut bekerja. Kalau Allah turut kamu, Allahnya di mana? Saya turut Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan di depan, saya di belakang. Kalau saya bilang,
John turut saya, ikut saya John. John di mana? John di belakang. Sekarang saya ikut John, saya di belakang. Nah di sini bilang Allah turut bekerja. Allah di belakang, bukan dia jadi kacung kamu. Artinya gini, dia mau lihat kamu. Kamu pakai kebebasanmu buat apa? Lihat itu. Lalu dia bilang gini, mendatangkan kebaikan.